Matius 5 ayat 17 sampai 19. Bunyinya begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. 18. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang paling tinggi di dalam kerajaan surga. Oke, Yesus mengatakan kedatangannya bukan untuk meniadakan hukum Taurat, dan dia lagi mengatakan begini, lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak boleh ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bahwasanya di sini udah tahu kita bahwasanya Yesus bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Nah, di Efesus 2 ayat 15 Paulus mengatakan begini. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Nah, ini pertanyaan saya, makanya saya tidak mengimani atau meyakini ajaran Paulus ini betul-betul yang disampaikan oleh Yesus kepada dia. Kenapa? Aku sendiri ya pribadi ya, entah macam mana saudaraku nanti, biarku penonton udah 1000 lebih ini ya. Jadi ajaran ini bertolak belakang, tidak sejalan, nggak sama, betul tidak? Karena Yesus tidak ada mengatakan aku datang ke bumi bukan meniadakan hukum Taurat. Tidak ada dia tiadakan, bahkan menggenapinya. Tetapi datang si Paulus mengatakan, sanggupnya mengatakan, sebab matinya di kayu salib, hukum Taurat dan segala perintah dan ketentuannya sudah tamat. Nah, itulah alasan kenapa saya tidak mau percaya dengan ajaran Paulus. Kira-kira begitu, Pak. Itu saja dulu. Ada yang lain. Ya, baik. Silakan, berarti ini tugas Jimmy meyakinkan bahwa Paulus itu benar. Silakan Pak Jimmy, silakan. Iya, baik teman-teman. Apa yang dinarasikan bahkan disampaikan oleh Pak Vano, ini statementnya Pak Luding, ini statement dan keputusan dari Pak Vano ya, terkait dengan keputusan daripada Paulus, bukan keputusan tetapi perkataan ya. Perkataan Paulus pada Efesus 2 nomor 15 bertentangan dengan Matius 5 ayat yang ke-17 dan 18. Karena di dalam Matius Yesus mengatakan bahwa lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik atau satu iota daripada hukum Allah itu batal. Nah, Efesus 2 nomor 15 dengan Paulus mengatakan bahwa dengan matinya di kayu salib yang telah membatalkan seluruh hukum Taurat. Ya, dari sinilah teman-teman Pak Vano dengan statementnya, dengan keputusannya tidak percaya akan si Paulus ini, karena sudah jelas-jelas bahwa Yesus mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak dibatalkan. Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan bahwa
dia membatalkan hukum Taurat lantaran Yesus mati di kayu salib. Oke teman-teman. Jadi saya di sini tidak menyalahkan Pak Vanu, tetapi saya akan memberikan alasan-alasan mengapa sampai Paulus itu jangan dulu kita menuding ya tanpa kita mengetahui dasar-dasar apa yang Paulus mengatakan dalam Efesus 2 nomor 15. Jadi gini teman-teman, Efesus 2 nomor 15 itu dia berbicara tentang dipersatukan di dalam Kristus teman-teman. Tidak apalah kalau, dan setahu saya mungkin bukan saja pemikiran Pak Vanu ya, tetapi mungkin banyak di kalangan lebih khusus mungkin di teman-teman Kristen bahkan teman-teman Muslim yang yang di dalam pemahamannya tidak menerima Efesus 2 nomor 15 dengan perkataan Paulus tentang membatalkan hukum Taurat teman-teman. Jadi gini teman-teman, jauh sebelum kita mengenal perkataan itu, saya berani mengatakan bahwa Paulus ini yang pertama adalah dia itu orang-orang yang benar. Dia adalah orang benar yang dengan jujur menyatakan sikap dan perilakunya untuk meneruskan mengajarkan siapa Yesus, bahkan dia rela mati untuk Yesus. Bahkan di dalam ajaran-ajaran itulah kadang ada kontradiksi, bahkan juga ada saling bertentangan dengan ajaran-ajaran Yesus. Nah, tetapi dari situlah saya minta supaya kita memahami mendalam dulu apa yang dikatakan Paulus, apakah dia bertolak belakang dengan ajaran Yesus atau tidak. Kalau begitulah kita harus membuktikan dengan pembuktian. Pembuktian itu bukan saja dengan perkataan Paulus, tetapi dari pelayanan dan juga ajarannya. Nah, jadi gini teman-teman, terkait dengan Efesus 2 nomor 15 yang Rasul Paulus dengan membatalkan hukum Taurat teman-teman. Jadi bagi saya Paulus ini dengan mengatakan bahwa membatalkan hukum Taurat itu, saya rasa bahwa tidak ada yang dibatalkan oleh Rasul Paulus, karena itu lantaran perkataannya. Saya mengatakan bahwa dengan membatalkan hukum Taurat itu ada alasannya di dalam teman-teman. Jangan kita terfokus pada ayat yang ke-15, tetapi kita fokus pada ayat-ayat sebelumnya. Di situ bagaimana Paulus berusaha untuk mempersatukan ya teman-teman. Dia mempersatukan jemaat di Efesus dan kalangan Yahudi pada saat itu. Karena jemaat di Efesus pada saat itu teman-teman, jemaat yang tidak bersunat. Sedangkan Yahudi adalah jemaat bersunat. Apa dasarnya dan makna dari perkataan Paulus dengan membatalkan itu? Di situ kita lihat teman-teman, ada tembok pemisah dan juga ada perseteruan antara klaim bangsa Yahudi yang mengatakan bahwa jemaat Efesus bukan termasuk jemaat mereka, yaitu orang-orang yang disunat secara lahiriah teman-teman. Nah, dari situlah statement Paulus untuk mengatakan hal demikian, bahwa dengan mati di kayu salib yang membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Itu berarti bukan bahwa dia menghapus hukum Taurat teman-teman. Kita lihat di dalam ajaran-ajaran itu teman-teman. Jadi yang dimaksudkan Paulus di situ ialah dengan matinya di kayu salib membatalkan hukum Taurat itu adalah yang menjadi tembok pemisah, itu adalah perseteruan dan sunat lahiriah teman-teman. Dahulu umat di Efesus yang tidak termasuk kalangan Yahudi lantaran sunat itu teman-teman. Tetapi bukan Paulus mengatakan bahwa Efesus tidak disunat, jangan mengikuti Yahudi. Tidak teman-teman. Paulus tetap mengklaim bahwa Yahudi tetap mengikuti sunat, Efesus yang tidak bersunat. Tetapi yang Saulus mempersatukan mereka itu ya dengan mengatakan bahwa dengan mati Yesus di kayu salib yang telah membatalkan semua itu. Jadi perseteruan dan tembok pemisah itulah disatukan, yaitu dengan iman percaya kepada Yesus. Jadi jemaat di Efesus itu bagian daripada kalangan Yahudi, walaupun mereka tidak disunat, mereka dapat bersatu di dalam Kristus. Itulah arti daripada Efesus 2 itu teman-teman. Jadi ketika apa yang dikatakan Pak Vanu, saya menghargai juga teman-teman, tetapi saya mohon supaya kita menggali dan mempelajari dulu Efesus 2:15. Apa makna dan inti daripada perkataan Paulus pada saat itu teman-teman. Lantaran itu teman-teman, lantaran sunat lahiriah yang menjadi tembok pemisah pada kalangan Efesus dan jemaat Yahudi pada saat itu. Tetapi Paulus dia mempersatukan mereka di antara kedua belah pihak ini teman-teman, dengan cara dipersatukan di dalam Kristus melalui Yesus yang telah mati di kayu salib. Jadi bagi saya teman-teman, tidak ada masalah teman-teman. Cuman kadang saja kita salah saja untuk menilai perkataan dari Paulus itu dengan membatalkan atau menghapus itu dengan cara dia telah menghapus 10 hukum Taurat teman-teman. Sebab kalau kita lihat ajaran-ajaran Paulus teman-teman, dia mengajarkan hukum Taurat teman-teman.
Roma 7 ayat 7. Justru karena hukum Tauratlah aku mengenal dosa. Roma 7 ayat 12. Perintah itu kudus, hukum Taurat itu kudus, baik dan sempurna. Bahkan Korintus 13 dia mengatakan tentang bagaimana kasih yang Yesus ajarkan dalam hukum Taurat itu diajarkan Paulus. Jadi bagi saya teman-teman, ketika Paulus dengan perkataan itu, apakah hanya perkataan itu dia dengan pelayanan dan juga pemberitanya dia membatalkan hukum Taurat, teman-teman? Saya mengajak kita untuk mari kita melihat dulu, teman-teman. Jangan kita mengklaim mutlak bahwa dengan perkataan itu dia membatasi, teman-teman. Itu perkataan, tetapi ada juga makna, teman-teman, di balik perkataan itu. Apa tujuan dari situ, teman-teman? Jadi bagi saya, Pak Vano, saya tidak membatasi, tetapi saya cuma bagaimana menjelaskan itu alasan Paulus untuk bagaimana mengatakan hal demikian, teman-teman. Karena kita lihat dari pelayannya itu tidak ada, teman-teman, yang dibatalkan hukum Taurat, tidak ada, teman-teman. Dia justru mengajarkan hukum Taurat itu. Jadi itu Pak Vano, itu pikiran saya ya. Nanti Pak Vano mungkin lain juga tidak apa-apa. Saya kembali ke Pak Lodeng dan Pak Vano. Terima kasih Pak. Ya, boleh izin sebentar ya. Tapi kalau Ya, boleh silakan, seperti itu karena Pak Vano tadi pakai data, biar nanti Pak Jemi ke depan untuk buka data, biar Pak Vano bisa meng-cross check lagi. Karena ini mengenai kebenaran, bukan pembenaran. Oh, Kalau iya, kita iya. tidak Oke, pakai data berarti itu masuk ke pembenaran. Karena kita berasumsi sendiri tanpa Iya, iya. berlandaskan data. Karena ketika berbicara agama ini berarti kita berbicara dalil. Ya, bukan tanggapan pribadi. Oke, waktu dan tempat dipersediakan kepada Pak Vano. Silakan Pak Vano. Mute dibuka Pak, mute. 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 Pak Vano Ya, mute. mute, Nanti mute, seperti mute, Pak. berfirman dalam hati lagi. Lalu penjelasan orang-orang yang sudah mempercayai dan memani ajaran Paulus. Nah, oleh karena itu kita bukan hanya dari situ aja. Gimana lagi kita ambil adalah ketika dia menjelaskan macam mana dia ketika jumpa sama Yesus. Kisah Para Rasul 9 ayat. Kisah Para Rasul 9 kita buka. Ini harus diperhatikan. Kisah Para Rasul 9 ayat 4. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Oke ya? Katanya, aku Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu. Oke ya? Mereka dua ini rebah di tanah dan mereka mendengar suara itu. Oke ya? Diperhatikan ya. Dua ini rebah di tanah dan mereka mendengar suara itu. Berarti sama-sama ya mendengar ini ya. Dan rebah ke tanah ini, ia rebah ke tanah. Berarti hanya si Paulus, betul ya? Ya, ya. Yang rebah di tanah ini ya, ini harus teliti kita. Masuk kita ke Kisah Para Rasul 22. Maka rebahlah aku ke tanah. Ini udah hampir sama ya, nggak ada apanya di sini ya, udah hampir sama ya.
Oke ya. Nah, terus maka rebah aku ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawabku, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Tadi mereka dengar, betul? Di sini apa? Ini diperhatikan. Oke ya? Masuk kita ke Kisah Para Rasul 26. Nah, di sini apanya lagi? Nah, mereka rebah ke tanah. Oke? 26. Kami semua Kisah Para Rasul 26 ayat 14. Kami semua rebah ke tanah. Oke? Bisa dibedakan ya? Iya, ya. Di mana kesalahan itu? Nah, itulah alasan saya, Pak. Maka saya agak sanksi kepada si polusi. Kira-kira begitu, Pak. Oke. Iya, iya, baik teman-teman. Jadi teman-teman, Pak Vano mengatakan bahwa ada perbedaan penulisannya, teman-teman. Jadi di situ perbedaan penulisan di dalam Kisah Para Rasul itu, bagaimana Paulus berjumpa dengan Yesus. Di lain yang pertama itu Paulus rebah ke tanah, yaitu dengan dia sendiri yang melihat Yesus. Tetapi di Kisah Rasul 22 di situ mereka banyak yang melihat. Bahkan juga di Kisah Rasul yang ke-26 di situ mereka semua rebah ke tanah. Nah, jadi menurut Pak Vano, dari ayat-ayat inilah yang mungkin menjadi kontradiksi ya Pak Vano. Jadi kontradiksi sehingga Pak Vano tidak berkomitmen untuk mempercayai daripada penulisan daripada Paulus ini. Jadi Pak Vano, jadi menurut saya gini Pak Vano, ketika kita melihat bagaimana perjumpaan Rasul Paulus dengan Yesus pada saat itu, dan Paulus sendiri yang menuliskan bahwa ketika awal pertama dia berjumpa dengan Yesus dan dia sendiri yang rebah ke tanah. Tetapi di lain sisi dia mengajar dengan bersaksi tentang dirinya pada saat dia berjumpa dengan Yesus dengan mengatakan bukan dia sendiri yang rebah ke tanah, tetapi kalangan kelompok pada saat itu yang rebah ke tanah. Jadi gimana ya Pak Vano untuk menjawab apa yang menjadi Pak Vano, itulah penilaian Pak Vano dan juga itu bagian keputusan daripada Pak Vano. Tetapi bagi saya Pak Vano tidak mempengaruhi juga bagaimana Paulus itu dia itu di dalam kerasulannya. Jadi ketika Pak Vano menilai Paulus itu seperti bagaimana perjumpaan dia dengan Yesus dan bagaimana dia jumpa dengan Yesus ataukah tidak, dengan cara apa dia rebah atau bagaimana perjumpaan dia, tetapi bagi saya itu Pak Vano tidak menggugurkan dia di dalam bagaimana dia yang telah memberitakan tentang kebenaran itu yang datang daripada Yesus itu adalah sebuah kebenaran. Jadi menurut saya itu adalah sebuah kebenaran bahwa Rasul Paulus itu benar-benar berjumpa dengan Yesus sampai itu teman-teman dia rela untuk mati. Karena kita lihat Paulus ya, yang pertama itu kan bidat Kristen yang menganiaya Yesus dengan memenjarakan orang-orang yang percaya kepadanya. Tetapi teman-teman kita lihat ya, Paulus pada saat berjumpa dengan Yesus langsung di situ dia mengalami perubahan total. Dari saat awalnya dia itu pembunuh, bahkan memenjarakan orang-orang, dia mengalami perubahan total 100%. Nah dari situlah dia rela untuk memberitakan, bahkan murid-murid yang lain dua mengakui dia. Para murid juga pada saat itu, Simon Petrus ke-11 murid mengakui kerasulan Paulus pada saat dia mengatakan bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Apa alasan mereka mengakui kerasulan Paulus? Karena ada mujizat-mujizat yang diberikan teman-teman. Paulus membangkitkan Eutikus orang mati, bahkan juga mengusir roh-roh tenung sebagaimana yang dilakukan juga oleh para murid ke-11 pada saat itu, termasuk Matias.
Jadi pengakuan daripada ke-11 murid Yesus dengan mengakui bahwa Rasul Paulus itu benar-benar berjumpa dengan Yesus. Nah, dari situlah teman-teman, apa salah Paulus? Ketika dia di dalam hari-hari pada saat itu dia memberitakan bahwa dia berjumpa dengan Yesus. Kalaupun dia bukan berjumpa dengan Yesus, nah kuasa siapakah yang berikan pada saat itu teman-teman untuk membangkitkan orang mati? Itu yang saya mau bertanya kepada Pak Vano, bahkan juga teman-teman yang lain. Karena ini berbicara tentang kuasa kan. Petrus membangkitkan Tabita, sudah tentunya kuasa Allah, Tuhan. Nah, Paulus pun demikian. Makanya dia dihitung dan diakui oleh kalangan rasul murid pada saat itu. Sehingga dikatakan itu rasul. Jadi Pak Vano, saya juga tidak membantah Pak Vano, tetapi yang saya memberikan ini bagaimana kebenaran-kebenaran Rasul Paulus itu dia benar-benar berjumpa dengan Yesus, dan di dalam pengajarannya itu, karena gini teman-teman, kita lihat ya, Paulus tidak mungkin mengenal ajaran Yesus kan tentang bagaimana hukum Taurat itu dan kasih itu, tetapi secara tiba-tiba dia mengajarkan tentang apa yang tertulis di dalam surat-surat itu, semuanya tidak lari jauh daripada apa yang diajarkan Yesus. Tentang hukum Taurat, tentang kasih. Nah, itulah dari pengajaran-pengajaran Paulus inilah, dari situlah diakui sebagai rasul. Karena tidak mungkin yang bukan rasul bisa mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat kalau Roh Allah itu tidak menuntun seseorang tersebut. Dari situlah teman-teman dan juga Pak Vano, saya tetap percaya bahwa Rasul Paulus itu adalah orang yang pada awalnya menentang Yesus, tetapi dipilih dan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar dan sukacita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi Pak Vano, tidak apa-apa lah saya tetap menerima apa yang menjadi statement dan keputusan Pak Vano, tetapi saya cuma memberikan kesimpulan sesuai dengan fakta-fakta sejarah daripada Paulus itu sendiri. Karena kita lihat teman-teman, Paulus itu dia berasal daripada Syria Kilikia. Ya, silakan Pak Ludi. Mungkin saya terlalu panjang. Saya masuk sedikit ya. Iya, silakan. Saya masuk sedikit ya Pak Vano ya. Oke, bisa dibacakan dulu Pak Jemi Matius 24-23. Iya, oke. Ya, saya lihat. Matius 24-23. Saya kasih 2 ayat saja. Matius 24-23 ya, oke. Pada waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Ya, ini aja ayat yang pertama. Oke, baik. Lihat, pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, lihatlah Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Kalau Yesus berkata seperti itu, kalau ada orang yang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, itu percaya atau jangan percaya? Ya, jangan percaya. Jangan percaya. Ketika Paulus perjalanan ke kota Damsyik dan Paulus mengatakan dia bertemu dengan Mesias ada di situ, apa kata Yesus itu? Percaya atau jangan percaya? Oke, baik. Ya, satu ayat saja Pak Loding, satu ayat saja. Ada 2 ayat sih. Ada 2 ayat sih, tapi 1 ayat itu selesaikan dulu. Maksud saya begini, ketika Yesus sudah menubuatkan kan, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihatlah Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, maka Yesus mengatakan jangan percaya. Ketika Paulus bertemu Yesus di padang gurun perjalanan ke kota Damsyik, Paulus mengatakan dia bertemu Yesus. Apakah Yesus mengatakan percaya atau jangan percaya? Oke, baik teman-teman. Saya menjawab ya teman-teman. Ya. Perkataan Yesus ya teman-teman. Ini berbicara tentang Mesias palsu yang akan muncul ya teman-teman. Jadi di dalam pengajaran Yesus ya, dalam Pak Jemi, begini Pak Jemi ya. Begini Pak Jemi, sabar. Jadi ketika Anda menjawab, minimal Anda mengutip ayat. Karena ketika saya ulangi sekali lagi, karena kita berbicara masalah agama, berarti kita berbicara masalah dalil. Ya, bukan berbicara masalah pendapat pribadi. Semua orang bisa berpendapat pribadi, tetapi dilandaskan dengan dalil. Perkataan yang statement yang Anda keluar dari situ, dalilnya di mana? Biar saya sama Pak Vano, kita cross check kembali.
Apakah pemahaman kita menurut dalil itu sama atau tidak? Contohnya begini ya. Ketika Yesus mengatakan dalam Matius 24:23, jika ada yang mengatakan ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, Yesus mengatakan di sini jangan percaya. Tiba-tiba Paulus perjalanan ke kota Damsyik, Paulus mengatakan dia bertemu dengan Yesus di padang gurun. Siapakah engkau Tuhan? Maka cahaya itu mengatakan akulah Yesus dari Nazaret. Apakah Yesus mengatakan jika ada orang yang bertemu mengatakan Mesias di sini, Mesias di sana, percaya atau tidak percaya? Itu poinnya di situ. Karena ketika Yesus datang kedua kali di dunia kan ada tanda-tandanya.